Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho hanya di channel kesayangan kita Atax Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bersama bagaimana sih cara kita perpindahan wajib pajak baik badan maupun juga pribadi secara lebih rinci. So, jangan kemana-mana ya. Oke, Sobat Atax, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama bagaimana sih pengajuan pindah KPP alias perpindahan kantor pajak dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Yang pertama kita akan bahas tentang wajib pajak orang pribadi dulu ya. Jadi memang ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara online atau yang kedua dengan cara tertulis. Nah, sesuai dengan pasal 33 di Per nomor 20/PJ/2013, ini adalah berikut syarat-syarat perpindahan kantor pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah mengisi formulir perubahan data wajib pajak di fitur e-registration di situs pajak.go.id. Yang kedua adalah mengirimkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke KPP lama. Yang ketiga, pengiriman dokumen bisa dilakukan dengan cara mengunggah atau mengupload soft copy dokumen tersebut ke aplikasi e-registration tersebut atau mengirimkannya dengan menggunakan surat yang sudah ditandatangani secara langsung ataupun secara kurir. Yang keempat, apabila persyaratan tersebut belum diterima dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan dikirimkan, maka Sobat Atax harus mengajukan permohonan ulang karena permohonan yang lama sudah dianggap batal. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang akan mengajukan perpindahan kantor pajak secara tertulis atau secara offline bisa saja mengikuti yang namanya pasal 34 di Per 20/PJ/2013 yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, permohonan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemindahan wajib pajak. Yang kedua, lengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen-dokumen yang sudah dipersyaratkan lalu dikirimkan ke KPP lama. Yang ketiga, penyampaian dokumen-dokumen tertulis tersebut harus disampaikan secara langsung ke KPP lama, bisa melalui KP2KP atau ke kantor KPP lama ataupun melalui kantor pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Yang keempat, KPP lama akan mengirimkan yang namanya bukti penerimaan surat atau memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan-permohonan tersebut sudah dinyatakan lengkap. Yang kelima, dokumen-dokumen yang dilampirkan harus meliputi dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa alamat domisili wajib pajak sekarang ini benar-benar sudah pindah ke wilayah kerja KPP lain. Bisa ditunjukkan melalui surat keterangan domisili di alamat wajib pajak yang baru. So, Sobat Atax bisa dengan gampang untuk bisa mengubah yang namanya KPP lama ke KPP baru ya. Jadi sekarang sudah nggak bingung lagi. Kenapa? Karena banyak sekali Sobat Atax yang mungkin alamat di NPWP itu masih di alamat tinggal yang lama ataupun sudah tidak berada di situ lagi ataupun juga sekarang sudah pindah ke kota yang baru. Nah, untuk perpindahan-perpindahan secara permanen alias mungkin lebih dari saya bisa katakan lebih dari 1 tahun, silahkan Sobat Atax bisa memindahkan yang namanya alamat NPWP dari KPP lama ke KPP baru. Tetapi jika mungkin perpindahannya itu mungkin tidak permanen, saya bisa katakan mungkin opini saya ya lebih dari kurang dari 1 tahun. Nah, mungkin Sobat Atax bisa tidak perlu untuk memindahkan alamat dari KPP lama ke KPP baru. Tetapi itu juga opini saya, jika Sobat Atax memerlukan yang namanya perpindahan alamat di KPP itu lebih cepat, itu juga lebih baik kok Sobat Atax. Oke, sementara itu kalau untuk WP badan atau wajib pajak badan gimana? Sebenarnya sama aja, kita juga harus mengisi formulir-formulir yang mungkin bisa diunduh dari situs pajak.go.id
sesuai dengan tadi PR20/2013, lalu juga bisa disampaikan ke KPP lama dengan disertai dengan dokumen-dokumen atau kelengkapan-kelengkapan seperti bahwa ada surat keterangan domisili di alamat yang baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan tersebut sudah benar-benar pindah ke alamat yang baru ini. Setelah itu, biasanya KPP lama akan menerbitkan yang namanya surat pindah. Surat pindah inilah yang harus disampaikan atau dibawa ke KPP baru. Biasanya setelah di KPP baru, wajib pajak badan akan langsung mendapatkan NPWP dengan alamat yang baru maupun juga SKT alias surat keterangan dari daftar di alamat wajib pajak badan yang baru tersebut. Nah, itu tadi sekilas video tentang bagaimana sih kita memindahkan yang namanya alamat atau merubah data dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dari KPP lama ke KPP baru. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Sobat Atax semua. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan aja ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita secara langsung. Dan juga jika berkenan, silakan Sobat Atax bisa mendownload aplikasi kami di Atax Indonesia hanya di Google Play Store dan juga di Apple Store. Didapatnya secara gratis. Di situ Sobat Atax bisa mendapatkan berbagai informasi-informasi terkini tentang perpajakan hanya dalam satu genggaman. Dan juga jangan lupa untuk bisa follow Instagram kami di Atax Indonesia, dapatkan info-info dan juga peraturan-peraturan terbaru, terupdate, terlengkap hanya di genggaman Anda sekalian di Instagram kami Atax Indonesia. Terima kasih semuanya, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.